Kids, Mesir yang dikenal sebagai negara tertua di dunia ini ternyata menyimpan banyak sekali misteri. Seperti harta karun yang kabarnya tersimpan rapat di Mesir namun bisa ditemukan, hingga letak makam Cleopatra yang hingga kini masih belum bisa ditemukan. Bahkan para peneliti merasa kalaupun ditemukan sudah sangat sulit untuk diidentifikasi. Kids, masih banyak misteri yang bisa kita bahas dari sejarah Mesir kuno. Salah satunya adalah Sang Ratu Cleopatra. Cleopatra VII Filopator merupakan penguasa aktif terakhir kerajaan Wangsa Ptolemaios di tanah Mesir kuno. Ia juga merupakan seorang diplomat, laksamana, administrator, poliglot, dan pujangga ilmu pengetahuan. Hari ini kita akan membahas mengenai letak makam Cleopatra yang masih menjadi misteri. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Letak makam Cleopatra. Sampai saat ini, sudah ribuan tahun berlalu. Letak makam Cleopatra masih menjadi misteri. Para arkeolog juga menyatakan bahwa lokasi makam ini masih menjadi misteri dan kemungkinan ditemukannya masih sangat kecil. Penulis kuno mengklaim bahwa Cleopatra VII dan kekasihnya Mark Antony dimakamkan bersama pada sebuah pemakaman besar setelah kematian mereka pada 30 sebelum Masehi. Penulis Plutarch 45-120 Masehi menulis bahwa makam tersebut terletak pada kompleks sebuah kuil Isis Aswan di Mesir. Dituliskan bahwa terdapat makam seorang dewi Mesir atau Cleopatra dan monumen tinggi nan indah. Di sana juga berisi keberadaan harta karun yang terbuat dari emas, perak, zamrud, mutiara, kayu hitam, dan gading. Akan tetapi, sampai saat ini lokasi makam tersebut tetap menjadi misteri dan belum bisa dipastikan keberadaannya. Padahal sudah banyak penggalian yang dilakukan, tapi sampai sekarang letak makam tersebut masih belum ditemukan. Penelitian keberadaan makam Cleopatra. Pada tahun 2010, Zahi Hawass, mantan Menteri Barang Antik Mesir, melakukan penggalian pada sebuah situs dekat Alexandria yang sekarang disebut Taposiris Magna. Di sana berisi sejumlah makam yang berasal dari era ketika Cleopatra VII memerintah pada zaman Mesir kuno. Penemuan arkeolog menyatakan makam Cleopatra nggak ada pada situs pemakaman tersebut. Para arkeolog mencatat bahwa meskipun makam Cleopatra masih bertahan hingga hari ini, makam itu mungkin akan sulit untuk diidentifikasi. Dalam 15 tahun terakhir, sebuah tim peneliti yang dipimpin oleh Kathleen Martinez juga dikabarkan telah menggali situs tersebut. Menurut Life Science, Menteri Mesir untuk Anti-Cultist Zahi Hawass mengatakan enggak ada bukti sama sekali bahwa makam Cleopatra bisa berada di sana. Nah, kids, itu dia misteri dari letak makam Cleopatra. Enggak hanya misteri letak makam Cleopatra yang menarik untuk kita cari tahu. Tapi misteri di balik bangunan piramida di Mesir juga memiliki banyak misteri yang ternyata bangunannya sangat sempurna. Serta bangunan ini yang memiliki kemiripan dan detail yang sama dari setiap piramida. Tapi bagaimana orang-orang zaman dulu bisa membuat piramida yang sangat sempurna ini? Apakah mungkin ada bantuan teknologi dari masa depan? Banyak hipotesis yang berusaha menjawab misteri ini. Mulai dari penggunaan bintang kutub untuk menyelaraskan piramida-piramida tersebut, hingga penggunaan bayangan matahari. Jika mendengar nama negara Mesir, kita pasti langsung teringat dengan bangunan kunonya yang berbentuk piramida. Banyak arkeolog yang juga penasaran dengan piramida yang dibangun secara sejajar ini loh. Penasaran dengan misteri di balik piramida Mesir yang sejajar ini?
Yuk kita simak terus videonya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Secara keseluruhan, sisi persegi piramida agung yang juga terkenal sebagai piramida agung Khufu ternyata cukup lurus dan sejajar hampir sempurna di sepanjang titik mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Lebih dari itu, ketiga piramida terbesar di Mesir tua, di Giza dan satu di Dashur ternyata juga sangat selaras. Padahal, ketiganya dibangun di zaman kuno, di era tanpa drone, cetak biru, dan komputer. Berdasarkan The Journal of Ancient Egyptian Architecture 2017, seorang insinyur dan arkeolog bernama Glenn Dash mengatakan bahwa pembangun piramida agung Khufu menyelaraskan monumen besar itu ke titik mata angin dengan akurasi lebih baik dari 4 menit busur, atau 1/15 dari 1 derajat. Ketiga piramida menunjukkan cara kesalahan yang sama. Mereka diputar sedikit berlawanan arah jarum jam dari titik mata angin. Tapi, bagaimana orang Mesir kuno bisa membangun piramida ini dengan sempurna ya? Banyak hipotesis yang berusaha menjawab misteri ini, mulai dari penggunaan bintang kutub untuk menyelaraskan piramida-piramida tersebut, hingga penggunaan bayangan matahari. Glenn Dash menjelaskan dengan ide yang lebih sederhana. Berdasarkan sebuah studi, sekitar 4.500 tahun lalu, orang-orang Mesir menggunakan equinox musim gugur untuk mencapai keselarasan yang sempurna. Equinox dianggap sebagai momen 2 kali setahun. Ini merupakan momen ketika bidang ekuator bumi melewati pusat piringan matahari dan panjang siang dan malam hampir sama. Pengukuran equinox sebelumnya telah diabaikan sebagai metode penyelarasan yang enggak mungkin, karena dianggap enggak akan memberikan akurasi yang cukup. Namun berdasarkan penelitian yang dilakukan Dash, menunjukkan ada cara yang bisa berhasil terkait equinox ini, yakni menggunakan tongkat yang dikenal sebagai gnomon. Untuk membuktikannya pada tahun 2016, Dash melakukan eksperimennya sendiri menggunakan gnomon untuk membuat bayangan. Namun meskipun makalah studi milik Dash menunjukkan bahwa teknik ini dapat digunakan untuk menyelaraskan piramida, tapi kita masih belum memiliki bukti kuat mengenai apa yang dulu sebenarnya terjadi. Di samping itu, ada penemuan terbaru terkait misteri piramida Mesir yang dibangun secara sejajar. Penemuan terbaru menyatakan ada hubungannya dengan sistem pengangkutan material untuk membangun salah satu piramida. Sisa-sisa dari landasan berusia sekitar 4.500 tahun itu ditemukan di tambang Hatneb yang ada di padang pasir di Mesir. Teori mengenai landasan tersebut berfungsi sebagai jalan dari kereta luncur yang diperkirakan berguna mengangkut balok batu yang kemudian diikat menggunakan tali ke tiang kayu, maka orang-orang Mesir terdahulu bisa menarik keluar balok-balok pualam tersebut. Namun, penelitian lain menyebutkan bahwa sisa-sisa tiang tersebut maupun tali yang digunakan untuk mengikatnya enggak ditemukan. Hanya ada bekas galian yang menunjukkan bahwa dulunya terdapat sebuah tiang yang ditanam di dalamnya. Dalam perkembangannya ada berbagai hipotesis yang dikeluarkan, dan ada juga yang mengatakan bahwa alien yang membangun piramida tersebut dengan teknologi yang canggih puluhan ribu tahun yang lalu. Nah, itulah beberapa misteri dari piramida Mesir yang dibangun secara sejajar berdasarkan beberapa sumber. Setelah bertahun-tahun meneliti kehidupan rasa Mesir, 2 orang peneliti berhasil menemukan sebuah peti yang ternyata berisi mumi Raja Muda. Menariknya, mumi raja dimakamkan dengan topeng wajah emas yang sangat angkuh, namun menunjukkan kekuasaan Raja Muda ini. Siapakah raja bertopeng emas ini? Ia menemukan sebuah pintu yang tertutup. Ketika terbuka, ia melihat seorang raja yang telah memerintah 3.000 tahun yang lalu. Kedua pria itu kemudian mulai melangkah masuk, melintasi ambang pintu, dan memasuki ruangan yang gelap dan pengap. Hai kids, topeng Raja Tutankhamun ditemukan ketika Howard Carter membuka peti mati Firaun Mesir pada tahun 1925. Sebagian orang percaya bahwa makam kuno itu melepaskan kutukan bagi orang yang mengusiknya. Ketika para arkeolog Inggris membuka peti mati emas Tutankhamun tahun 1925, mereka terpukau dengan topeng kematian Raja Muda tersebut. Sejak saat itu, topeng Tutankhamun memukau dunia hingga kini. Dengan posturnya yang angkuh, tatapan tenang, dan permukaan berkilau, topeng itu menyajikan informasi tentang kehidupan di Mesir kuno. Jadi,
siapakah raja muda yang diabadikan dalam topeng emas ini? Dan bagaimana para arkeolog menemukan makamnya? Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Penemuan topeng Tutankhamun. Setelah 8 tahun menjelajahi lembah para raja Mesir, arkeolog Inggris Howard Carter enggak menemukan sesuatu yang berarti. Kemudian, pada tahun 1922, usahanya membuahkan hasil ketika ia menemukan satu set tangga tersembunyi. Bersama rekannya Earl Eve Carnarvon, ia bersiap untuk membobol makam Raja Tutankhamun yang terkubur di bawah tanah. Ia menemukan sebuah pintu yang tertutup. Ketika terbuka, ia melihat seorang raja yang telah memerintah 3000 tahun yang lalu. Kedua pria itu kemudian mulai melangkah masuk melintasi ambang pintu dan memasuki ruangan yang gelap dan pengap. Carter mengungkapkan detail ruangan yang perlahan muncul dari kabut. Ada binatang aneh, patung, dan emas. Dari semua hal indah yang mereka temukan, ada satu yang paling menonjol, yaitu peti emas. 3 tahun kemudian, setelah mendokumentasikan ribuan objek kuburan, Carter bersiap untuk membukanya. Ini merupakan kali pertama peti itu dibuka dalam 3000 tahun terakhir. Setelah peti dibuka, mereka menemukan topeng Raja Tutankhamun. Dalam peti tersebut terdapat mumi raja muda yang terbungkus sangat rapi dengan topeng emas yang memiliki ekspresi sedih tapi tenang. Penelitian lebih lanjut mengungkapkan bahwa topeng tersebut terbuat dari 2 jenis emas dengan mata obsidian dan kuarsa. Sedangkan alis dan kelopak mata dihiasi dengan lapis lazuli. Hiasan kepala menampilkan ular kobra besar dan burung nasar. Keduanya melambangkan kendali raja muda atas Mesir hulu dan hilir. Siapakah raja bertopeng emas itu? Lahir pada tahun 1341 sebelum Masehi, Tutankhamun memiliki pemerintahan yang singkat dan biasa-biasa saja. Ia naik tahta pada usia 9 tahun setelah kematian ayahnya. Sang ayah memerintahkan orang Mesir untuk beralih ke agama monoteistik dan hanya menyembah dewa matahari Aten. Namun, Tutankhamun membalikkan madat ayahnya. Di bawah pemerintahannya, orang Mesir kembali menyembah banyak dewa. Enggak banyak hal penting dicapai selama masa pemerintahannya. Ia menikahi saudara tirinya Ankhesenamun, tetapi enggak menghasilkan ahli waris karena kedua putri mereka lahir mati. Kemudian pada tahun 1324 sebelum Masehi, pemerintahannya tiba-tiba berakhir ketika raja muda itu meninggal pada usia 19 tahun. Sampai saat ini enggak ada yang yakin bagaimana Tutankhamun meninggal. Pemeriksaan CT scan menunjukkan bahwa ia menderita malaria, patah kaki bagian bawah, dan sebagian lagi sebagai akibat dari insest. Tapi masih nggak diketahui apakah raja ini meninggal secara alami, dalam kecelakaan, atau karena pembunuhan. Yang bisa kita ketahui hanyalah bahwa Firaun muda itu dihormati dalam kematian. Setelah dibumikan dan ditempatkan pada peti mati emas, kemudian topeng Raja Tutankhamun diletakkan pada wajahnya. Peti ini dikurung dalam sebuah makam dengan ribuan harta, tongkatnya dan jenazah kedua putrinya. Warisan topeng Raja Tutankhamun. Sejak Carter membuka makam Tutankhamun, raja muda itu berkeliling dunia lebih dari yang pernah ia lakukan dalam hidupnya. Raja Tutankhamun dan topengnya dipamerkan di Prancis, Inggris, Jepang, Rusia, dan Amerika Serikat. Dalam perjalanannya keliling dunia, raja muda ini menerima banyak tuduhan. Salah satunya penyebar kutukan. Meski Carter berhasil lolos, tapi Carnarvon meninggal setelah makam raja muda ini dibuka. Ia meninggal karena keracunan darah setelah disengat nyamuk. Selain itu, rekan Carnarvon yang memasuki makam juga mengalami nasib aneh. Ada yang meninggal karena gagal nafas, dan ada yang meninggal dalam kebakaran. Nah, kids, itu dia misteri penemuan topeng Raja Tutankhamun dan kutukan yang mengikutinya.
yang dirangkum dari beberapa sumber. Waktu terus berjalan, membuat banyak misteri dari Mesir yang sedikit demi sedikit mulai terungkap. Namun, sudah banyak penemuan tentang jejak kerajaan Mesir ini. Namun, masih sebagian kecil kalau dibandingkan dengan berbagai misteri lainnya yang belum terungkap hingga sekarang. Kira-kira misteri apa lagi yang ingin Great Kids bahas? Jangan lupa saksikan live Great Kids minggu depan ya! Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!